kamu, tapi kamu masih menjalankan pekerjaan kamu sampai sekarang. Oh, sekarang saya udah bertobat, Kak. Makanya saya pengen minta tolong. Saya pengen ketemu ibu saya, pengen balik ke ibu saya. Balik ke rumah. Karena semenjak saya sakit, belakangan ini kan saya sakit, Kak. Ntar badan saya panas atau capek-capek. Karena saya kangen biasanya tuh kalau di rumah kan sakit, ibu yang Sama ngurusin. ibu ya. Ada yang ngasih makan. Baik Karissa, mudah-mudahan kamu benar-benar bisa ketemu sama ibu dan ibu bisa maafin kamu dan kamu bisa kumpul lagi sama keluarga ya. Kami akan ajak kamu ketemu dengan sahabat kamu. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karissa, dengan tanggal lahir 10 November 1994 dan mendiami nomor rumah 22, sosok wanita yang sangat memiliki aura negatif dan penuh ambisi. Saya melihat masa lalu yang sangat kelam dalam hidup partisipan. Semua itu membuat hidupnya saat ini hancur berantakan. Saya merasakan kalau saat ini ia dipenuhi dengan rasa penyesalan dan kesengsaraan yang mendalam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Karissa, dengan tanggal lahir 10 bulan 11 tahun 1994 dan umurnya 22. Dan nomor rumah 22. Iya, Kak. Karissa ini diusir dari rumahnya dari 2,5 tahun yang lalu karena ibunya menemukan fakta bahwa Karissa bekerja sebagai seorang PSK. PSK. Ya. Dan pekerjaan itu udah berhenti dijalani dan dia ingin minta maaf ke ibunya sebenarnya supaya bisa berkumpul lagi. Tanggapan kamu gimana, Mas? Ya bagus, tapi asal meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya itu udah bagus. Tapi masih bisa dimaafkan ya. Namanya orang tua pasti bisa. Bisa. Karissa, saya mau tanya deh, kan sekarang kamu udah berhenti ya bekerja di dunia itu. Apa yang bikin kamu berubah pikiran akhirnya berhenti melakukan pekerjaan itu apa? Ya, karena saya udah merasa sakit, Kak. Sakit. Iya. Dan saya kangen banget sama ibu saya. Sakit apa sih kalau saya boleh tahu? Panas gitu, Kak. Terus badan saya sering pegel-pegel. Udah di dokter. Panas. Belum. Apa mohon maaf ya, saya tidak mencurigai karena ini related dengan pekerjaan kamu sebagai PSK. Lalu kamu belakangan ini menjadi sakit demam dan sakit. Apakah Anda melakukan cek darah dulu untuk mengantisipasi apakah ini penyakit yang terbawa oleh pekerjaan atau emang sakit yang biasa-biasa aja? Belum sampai Saya ke belum dokter ngecek cek ke sana, darah. Kak. Habis ini berarti kamu harus ke dokter. Ya kan? Cek untuk periksa Bener, betul kan? karena resiko pekerjaan kamu besar sekali untuk tertular berbagai macam penyakit. Betul. Jadi ada baiknya habis dari sini kamu periksa ya. Iya. Jadi tidak hanya menduga, menebak. Kamu tuh ngomongin pas lagi ngomong sakit, mata kamu tuh kayak orang bingung, gue sakit apa ya? Dan saya mengerti tentang itu. Terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan nih segera mungkin. Apapun hasilnya ntar, apapun hasilnya nanti, bersikaplah sebagai apa ya? Wanita tegar. Ya wanita tegar lah ya. Bisa kita lihat tes darah dan itu positif. Iya sih. Apapun hasilnya. That's ya. your consequences. Ya. Accept Itu konsekuensi yang harus diterima. dan diterima gitu.
juga nih satu kali lagi, Karissa kan sebagai seorang anak lalu terjun ke dunia PSK. Ibunya tentu pasti marah dong ya, tidak memberikan restu karena itu pekerjaan gelap dan pekerjaan bad, karma buruk. Itu juga bisa jadi satu karma nih buat kamu untuk sadar jangan jadi PSK lagi. Ya, kamu bilang tadi kan pertama kali kamu begini itu karena ikut-ikutan teman ya. Terus selama ini Karena- kamu tinggal sendiri 2,5 tahun ini Iya, sama sahabat sama saya. sahabat kamu ya. Sahabat kamu cukup dekat hubungannya, maksudnya ya bukan cuma tinggal bareng kan, tapi temenan, kalian bersahabat gitu. Iya. Artinya makan bareng, pergi Iya. bareng, curhat bareng. Dia yang membantu saya, Pak. Oh, dia sering nolong kamu. Iya, Selama ini dari kalau kamu sakit dia yang ngurus. Iya, dia yang membantu menemani saya. Dia yang mengurus saya, Kak. Profesinya sama atau beda sama kamu? Beda, Kak. Beda, dia bekerja. Cuman dia benar-benar sahabat yang baik, yang mengerti keadaan saya. Dia tahu pekerjaan kamu. Pekerjaan dia tapi beda. Beda, Kak. Sebenarnya saya ini anak baik-baik, Kak. Makanya ibu saya sangat shock, marah besar, sampai nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Dan diusir sama ibu saya ke tempat sahabat saya itu, teman baik saya. Oke, kalau misalnya nanti kamu udah pulang ke rumah, terus kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang, rencananya kamu akan melakukan apa ya? Udah ada rencana belum? Ya, saya ingin hidup bahagia bersama ibu, Kak. Maksudnya ada pekerjaan apa yang mau kamu jalanin atau usaha apa yang mau kamu jalanin, udah ada kebayang? Belum, Kak. Saya cuman takut ibu nggak bisa memaafkan saya. Karena terakhir itu ibu udah ya memaki-maki saya. Udah nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Jadi saya takut banget kalau ibu itu nggak bisa memaafkan saya dan saya nggak bisa tinggal bersama ibu lagi. Kalau misalnya dia nggak bisa maafin kamu gimana? Apa usaha kamu berikutnya? Saya akan terus, Kak, berusaha sampai ibu mau maafin saya.